Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali akan memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Alkitab menuliskan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Puji Tuhan. Tema renungan kita pagi ini adalah sukacita sejati di dalam Kristus. Kita akan baca dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Di mana sukacita ditemukan? Bapak Ibu Saudara, apa yang kita cari di dunia ini untuk mendapatkan sukacita? Apakah uang, karir, hubungan yang sempurna? Seringkali kita mengejar sumber-sumber sukacita yang bersifat sementara. Ketika mobil baru kita berkarat atau ketika hubungan kita menghadapi badai, sukacita pun lenyap. Rasul Paulus yang menulis surat Filipi dari dalam penjara memberikan perintah yang luar biasa. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bagaimana mungkin seseorang yang terbelenggu dapat memerintahkan sukacita? Bersukacitalah. Karena sukacita yang ia maksud bukan berasal dari keadaan di luar, melainkan dari pribadi yang ada di dalam, yaitu Yesus Kristus. Sukacita ini adalah sukacita sejati dan abadi. Poin yang pertama Bapak Ibu Saudara, sukacita sebagai perintah bukan perasaan. Paulus menggunakan kata kerja imperatif, kata kerja bersifat perintah, bersukacitalah. Ini berarti sukacita dalam Kristus bukanlah pilihan emosional, melainkan tindakan iman yang harus kita lakukan terlepas dari perasaan kita saat itu. 1 Tesalonika 5 ayat 16 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Mengapa sukacita itu berupa perintah? Karena iblis ingin mencuri sukacita kita. Yohanes 10 ayat 10. Dengan bersukacita kita mendeklarasikan bahwa keadaan kita tidak lebih besar daripada Allah yang kita sembah. Kita bersukacita di dalam Tuhan yang berarti sumber kegembiraan kita adalah keberadaan, janji, dan kuasa Kristus yang tidak pernah berubah. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dasar sukacita adalah identitas dan jaminan. Sukacita sejati dalam Kristus didasarkan pada dua kebenaran yang sangat mendasar. Identitas kita yang baru dan jaminan masa depan kita. Sukacita karena pengampunan dosa. Kita bersukacita karena Kristus telah membebaskan kita dari hukuman dosa. Tidak ada lagi kutuk, yang ada hanyalah anugerah. Roma 5 ayat 11. Kita bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sukacita karena nama kita tertulis di surga. Haleluya. Sukacita terbesar bukanlah pada apa yang bisa kita lakukan, tetapi pada siapa diri kita di mata Allah. Lukas pasal 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Bapak Ibu Saudara, saat kita merasa lemah, ingatlah, sukacita kita bukanlah pada kekuatan kita, melainkan pada kenyataan bahwa kita telah diadopsi sebagai anak Allah yang memiliki tempat tinggal yang kekal. Puji Tuhan.
Poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, sukacita yang menguatkan dalam penderitaan. Sukacita Kristen bukan berarti kita tidak akan pernah sedih atau menderita. Sebaliknya, sukacita ini menjadi jangkar yang menahan kita saat badai datang. Sukacita kita sempurna justru di tengah kesulitan. Yakobus 1 ayat 2 mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Roma 5 ayat 13, Roma 15 ayat 13 juga menuliskan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya kamu berlimpah-limpah dengan pengharapan oleh kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami pencobaan, kita tahu bahwa itu sedang membentuk karakter kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Di dalam Kristus, bahkan air mata kita mengandung benih sukacita. Haleluya. Karena kita tahu penderitaan ini sementara, tetapi janjinya adalah kekal. Bapak Ibu Saudara, bagaimana mempraktikkan sukacita? Paulus mengakhiri pesannya dengan pengulangan yang tegas. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bagaimana kita hidup dalam sukacita ini setiap hari? Yang pertama, fokuskan pikiran kita. Alihkan pikiran dari masalah Anda kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 8, Bapak Ibu Saudara. Kemudian berdoalah dan bersyukur. Bawa segala kekhawatiran kita kepadanya dengan doa dan ucapan syukur. Filipi 4 ayat yang ke-6. Dan hiduplah dalam pengharapan. Ingatlah bahwa Tuhan selalu dekat dan kemenangannya adalah milik kita. Puji Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-5. Jadi Bapak Ibu Saudara, sukacita sejati tidak ditemukan di bumi, tetapi di dalam Kristus. Mari kita hidupkan perintah ini setiap hari, menjadikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya sumber sukacita kita yang sejati, abadi, dan melimpah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini, memberikan kami pengharapan sukacita yang sejati di dalam Kristus. Sebab sukacita kami bukan berdasarkan apa yang kami miliki, tetapi karena Yesus ada dalam hidup kami, memampukan kami menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara,
kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.